Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal hikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz ayat nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa lakkini idza nasitu wa ruddahu ilayya inda hajati ilaih, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan dan ketua yayasan Pondok Pesantren Aunul Ibad Nahdlatul Watan, yang kami banggakan dan muliakan juga rekan-rekan guru yang tepat hadir pada siang hari ini. Yang kami banggakan adik-adik MI dari kelas 4 sampai kelas 6 yang tepat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini, yaitu pada siang hari Sabtu, di mana sudah memasuki tanggal 7 di bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 di bulan November 2021. Alhamdulillah masih kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengisi kembali program mingguan kita, yaitu program Pondok Pesantren. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di akhir kiamat atau di hari kelak, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan khatamin nabiyyin, artinya merupakan penutup para nabi dan rasul. Ia mempunyai sifat mulia, yaitu sifat qudwah dan sifat uswah. Qudwatul lana fil ahlaki wal adab. Maknanya beliau sebagai panutan bagi kita semua, baik dari segi akhlak dan adab. Dan juga beliau merupakan uswah, artinya suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada sifat mulia, itu sifat uswatun hasanah. Sehingga dari sanalah beliau terbukti membawa umatnya dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minadzulumati ilan nur. Ada MI yang tepat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada minggu yang telah lewat sudah kita membahas sedikit atau sekilas tentang siapakah pendiri Nahdlatul Watan, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada hari ini kita lanjutkan sedikit ya tentang beliau. Siapakah bapaknya dan siapakah ibunya dan siapakah putrinya. Nah, ini yang kita perlu kita singgung pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari sekarang kita berjumpa kembali seperti biasa. Jadi kita mulaikan dengan kata-kata muassisi Nahdlatul Watan al-maghfur lahu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Masyhur, atau al-Ampanani atau al-Qansauri. Yang perlu saya garisbawahi bahwa Bapak Maulana Syekh, adik-adik semua, dilahirkan di Kampung Bermi namanya, yaitu kampung yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur.
yaitu beliau dilahirkan pada tanggal 17 Rabiul Awal 1816 Hijriah. Jadi beliau dilahirkan pada tanggal 17 di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Biasanya kalau ada seorang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, lahir di bulan Rabiul Awal, itu menandakan bahwa insyaallah anak itu menjadi anak yang mulia, anak yang dihormati di akhir kelak. Nah, kemudian yang perlu juga saya singgung bahwa beliau dilahirkan yaitu dengan adanya ayah dan adanya ibu. Nama ayah beliau yaitu Tuan Guru Haji Abdul Majid. Kemudian nama ibunya adalah Hajjah Halimatus Sa'diyah. Nah, kemudian beliau mempunyai saudara kandung sebanyak 5 orang. Yaitu yang pertama namanya Siti Sarbini. Yang kedua namanya Siti Cilah. Yang ketiga bernama Hajjah Saudah. Kemudian yang keempat bernama Haji Muhammad Sabur. Yang kelima bernama Hajjah Masitoh. Nah, inilah merupakan saudara kandung dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh, yaitu sebanyak 5 orang. Nah, kemudian beliau ada bernama awalnya Muhammad Sagab, yang berarti memperbaiki atap. Nah, itu nama kecil beliau. Setelah beliau pulang, setelah beliau pergi ke Salatiyah atau pergi ke madrasah Salatiyah, beliau diganti namanya dengan nama Muhammad Zainuddin. Dengan bernama Muhammad Zainuddin, mengambil nama ulama yang terkenal di kota Mekah yang mengajarkan beliau kitab Ta'limul Muta'allim yang bernama Syekh Muhammad Zainuddin. Nah, kemudian beliau menempa ilmu di madrasah Salatiyah sebanyak 5 tahun, kurang lebih sebanyak 5 tahun. Setelah itu kemudian beliau pulang ke kampungnya dengan restu guru besar beliau, yaitu bernama Syekh Muhammad Hasan Al-Mahsad. Nah, itu nama guru beliau yang terkenal di Salatiyah bernama Syekh Muhammad Hasan Al-Mahsad. Kemudian juga beliau direstui pulang, jadi gurunya adalah Syekh Salim rahmatullah. Dan juga beliau direstui oleh Syekh, dengar ini Syekh Amin Al-Qutbi. Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, itu nama guru-guru besar beliau di kota Mekah. Nah, kemudian setelah beliau pulang dari kota Mekah, kemudian beliau mendirikan pertama kali, yaitu namanya Pesantren Al-Mujahidin. Artinya pesantren perjuangan. Setelah itu kemudian karena ada tuntutan berbagai masyarakat, kemudian disuruhlah beliau untuk membangun madrasah. Pertama namanya madrasah apa? Madrasah NWDI, yaitu panjangannya Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Telah berjalan 2 tahun lebih. Nah, kemudian karena ini madrasah NWDI hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, sedangkan mana madrasah untuk perempuan? Nah, kemudian muncul masyarakat. Dibangunlah madrasah. Setelah berjalan 2 tahun lebih madrasah NWDI, kemudian beliau membangun madrasah NBDI. Apa namanya? NBDI, yaitu Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, yang diperuntukkan untuk kaum hawa atau kaum perempuan. Nah, sehingga nama lengkap beliau adik-adik adalah yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Coba diperhatikan di Fatihah ini mengatakan Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Muhammad Zainuddin bin. Kalau ada mengatakan bin, adik-adik bahwa nama setelahnya adalah dituntut nama ayahnya.
yaitu beliau nama ayahnya bernama Abdul Majid. Siapa nama ayahnya? Abdul Majid. Sedangkan nama ibunya tadi sudah saya singgung, bernama Hajjah Halimatus Sa'diyah. Nah, kemudian beliau setelah itu kemudian dihitop atau dinisbahkan dari tempat lahirnya, yaitu disebut mengatakan Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Pansauri. Mohon diperhatikan kata-kata Al-Pansauri. Ya yang ada pada kata-kata Al-Pansauri namanya ya nisbah. Ya dihubungkan kepada nama desa. Jadi Bapak Maulana Syekh adik-adik lahir di desa Pancor. Ya disebut kena Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Pansauri. Artinya beliau lahir di desa Pancor. Nah itu makna kata-kata Al-Pansauri. Yaitu namanya ya nisbah. Ya yang dihubungkan dengan nama desa. Dan juga boleh kita contohkan sekarang ya. Misalnya ya, contohnya ya. Pak Guru Apipudin misalnya ingat tak? Ustadz Apipudin Adnan Al-Pandanduri. Berarti dihitop nama desa tempat lahirnya desa Pandanduri. Nah ini namanya ya nisbah. Penisbahan nama, boleh nama tempat, boleh nama sekolah. Seperti guru-guru kita. Contoh Tuan Guru Haji, misalnya Haji Lalu Anak Asri As-Saulati. Berarti dihitop beliau dinisbahkan kepada nama madrasahnya, yaitu Madrasah Salatiyah. Atau juga boleh dicontohkan ya pada ini ya, adik Pania misal. Pania Nurul Wajihida Al-Panduri. Nah itu makna kata-kata Al-Pansauri ya adik. Berarti Bapak Maulana Syekh dihitop atau dinisbahkan namanya di tempat lahirnya, yaitu Al-Pansauri. Nah itu disebutkan dalam hizib. Itu disebutkan dalam hizib. Sedangkan yang disebutkan dalam kitab-kitab karangan Bapak Maulana Syekh atau yang disebutkan oleh guru-gurunya terkenal dengan sebutan Al-Ampanani. Dia pun sebut di kitab adik-adik mengatakan Maulana Syekh, ingat tak? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad ke kota Mekah untuk menuntut ilmu lewat bandara Telaparang yang disebut dengan Al-Ampanani. Nah itu kata-kata Al-Ampanani, berarti di Al-Ampenan. Nah itu kata-kata Al-Ampenan. Kemudian kalau beliau ada dia terkenal di alam kewalian, beliau diberi julukan namanya Al-Mashhur, yaitu diberikan oleh Nabi Ibrahim. Ya pun beliau nama lengkapnya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Al-Mashhur. Nah inilah nama-nama penisbahan beliau yang terkenal di akhir. Yang pertama disebut penisbahannya mengatakan Al-Pansauri. Berarti beliau dinisbahkan desa Pancor, tempat kelahiran beliau. Kemudian beliau juga dinisbahkan di nama akhirnya dengan mengatakan Al-Ampanani, yaitu dengan maksud karena beliau pertama kali berangkat ke kota Mekah untuk menuntut ilmu di Bandara Telaparang, yaitu yang terletak di Ampenan. Sedangkan dinisbahkan nama beliau di alam kewalian oleh Nabi Ibrahim disebut dengan Al-Mashhur, hingga dikenal namanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Mashhur. Nah inilah kesimpulan daripada ya kita bahas pada siang hari ini, bahwa intinya bahwa penisbahan beliau ada di nama akhirnya ada 3. Boleh mengatakan Al-Pansauri, boleh mengatakan Al-Ampanani, boleh mengatakan Al-Mashhuri. Kalau mengatakan Al-Pansauri berarti yang dinisbahkan nama desa beliau, yaitu desa Pancor. Kalau dinisbahkan mengatakan Al-Ampanani, yang dimaksudkan beliau adalah tempat pertama kali beliau berangkat, ya di Bandara Telaparang yang terletak di Ampenan. Sedangkan di alam kewalian, artinya alam ulama ya, yang diberikan julukan oleh Nabi Ibrahim,
disebut dengan nama al-masyhur. Nah, jadi ketiga-tiga ini boleh disebut oleh kita sebagai warga Nahdlatul Wathon. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Khairul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.